Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Nur Ismail dengan NIM 31181029. Akan menjelaskan manfaat sistem informasi geografi di bidang ekonomi untuk menyelesaikan tugas Kapita Selekta yang diampu oleh dosen Pak Ahmad Termuji Eskom Mkom. Yang pertama, tahukah Anda apa itu GIS? GIS dalam bahasa Inggris adalah Geographic Information System, diartikan sistem informasi geografis. Informasi sistem komputerisasi yang memungkinkan penangkapan, pencontohan, pemanipulasian, penemuan kembali, penganalisian, dan presentasi data acuan geografis sebagai fasilitas untuk menyiapkan, merepresentasikan, dengan menginterpretasi fakta-fakta yang berkaitan dengan permukaan bumi. Ada 7 manfaat sistem informasi geografi dalam bidang ekonomi di Indonesia. Kemajuan teknologi membuat setiap jengkal hidup manusia tak dapat terlepas dari penggunaan teknologi ini, membuat setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia menjadi semakin cepat, efektif, dan efisien jika dilakukan dengan benar. Seperti halnya teknologi lain, sistem informasi geografis yang merupakan bagian dari kemajuan teknologi ini juga menyimpang segudang manfaat di berbagai lini kehidupan masyarakat. Sistem informasi geografis memiliki banyak manfaat jika digunakan secara optimal. Salah satunya, sistem informasi geografis dapat bermanfaat untuk bidang perekonomian. Berikut beberapa manfaat sistem informasi geografis dalam bidang ekonomi. Yang pertama, perubahan pemakaian lahan. Pemanfaatan lahan dengan baik dan benar dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. Pemanfaatan lahan di suatu wilayah menjadi aspek yang sangat penting untuk bisa mengetahui sejauh mana interaksi atau aktivitas manusia terhadap lingkungan dan alam di sekitarnya. Data dari sistem informasi geografis terkait dengan data kondisi pemakaian lahan bisa menjadi bahan analisa untuk mengetahui perilaku dan kebiasaan manusia dalam penggunaan lahan di wilayah tersebut. Nah, tentu data penggunaan lahan oleh manusia dari sistem informasi geografis ini selanjutnya dapat bisa menjadi bahan evaluasi terkait dengan pemanfaatan lahan yang ada untuk perolehan peningkatan ekonomi. Yang kedua, penyusunan raca untuk sumber daya. Salah satu yang tak kalah penting untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah yaitu dengan menggali potensi yang ada dalam wilayah tersebut, mulai dari pemetaan sumber daya alam, nabati, hewati, hingga sumber daya manusianya. Kabar baiknya, kini masing-masing daerah mempunyai otonomi daerah sehingga lebih leluasa dan punya hak untuk mengatur daerahnya sendiri dengan kebijakan yang dapat dibuat oleh daerah. Tentu ini semakin mempermudah melakukan optimalisasi dalam pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya alam maupun manusia. 3. Pemetaan kualitas jaringan jalan. Jalan menjadi faktor penting untuk mobilisasi manusia terhadap dalam kegiatan ekonomi. Bagus tidaknya jalan sebagai jantung sebuah daerah menjadi tolak ukur perekonomian wilayah tersebut. Dengan kata lain, apabila jaringan jalan untuk mobilisasi masyarakat sudah baik, masyarakat menjadi semakin mudah melakukan aktivitas ekonomi. Masyarakat dari luar daerah pun tak segan untuk melakukan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Gambaran ini dapat dilihat sebagai peningkatan perekonomian dalam sebuah wilayah. Yang keempat, evaluasi terhadap perkembangan wilayah. Sebuah daerah tentu membutuhkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengatur keseluruhan data daerah tersebut untuk kemajuan ekonomi. Informasi geografis dapat dimanfaatkan untuk evaluasi guna mengetahui jauh mana perkembangan suatu wilayah dari perencanaan yang telah dirancang di awal. Yang kelima, data kependudukan.
Sistem informasi geografis ini juga memiliki manfaat sensus penduduk, yaitu bisa menggunakan untuk menggali data kependudukan. Data lainnya juga dapat digali melalui sistem informasi geografis seperti juga jenis kelamin, pendudukan dengan usia produktif, tingkat pendidikan, penghasilan, dan sebagainya. Dengan data ini, pemerintah dapat menggali potensi penduduk dan membuat kebijakan atau merencanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Yang keenam, eksplorasi tambang. Tanah Indonesia kaya dengan berbagai jenis-jenis barang tambang. Tambang-tambang ini berpotensi sangat besar untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah. Menentukan wilayah mana yang menyimpan potensi tambang tak dapat dilihat dengan kasat mata, karena tambang tersimpan jauh di bawah lapisan tanah. Diperlukan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk eksplorasi tambang serta sumber daya lainnya. Sistem informasi geografis dapat dimanfaatkan untuk hal ini dengan mengintegrasikannya dalam penginderaan jarak jauh. Kondisi pertambangan di wilayah khusus yang diperjelas dengan struktur geografologi dan geologi bisa didapatkan di sistem informasi geografis ini. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, pemetaan terhadap sumber daya hutan. Jika tambang yang berada jauh di perut bumi dapat dieksplorasi dengan bantuan sistem informasi geografis, pemetaan wilayah hutan pun tak menjadi masalah dengan menggunakan sistem ini. Hutan memerlukan sumber kekayaan ekonomi konservasi hingga penentuan keberlangsungan hidup manusia dan habitatnya. Beberapa provinsi dengan hutan-hutan terluas di Indonesia menjadi surga tersendiri. Hal ini tak lebih lantaran nilai ekonomi yang begitu tinggi dapat mengeksplorasi tanpa henti dari sebuah hutan sehingga dapat menghasilkan pendapatan dan meningkat sektor perekonomian. Mungkin itu saja yang saya jelaskan dari sistem informasi geografis di bidang ekonomi. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.